Singkatnya, supermarket butuh inovasi, tapi yang lebih penting adalah kinerja. Kita harus menjaga kualitas yang baik dan juga mempertahankan pelanggan kelas atas. Anyway, kalau kalian punya ide bagus, langsung aja bilang. Perusahaan pasti akan memberi hadiah. Oh, Kamu belakangan ini keluar banyak uang buat beli susu formula, ya? Iya, bener banget. Cuma di sini ada merek favorit anakku. Susah payah nemu diskon, malah kelewat gak tahu. Anak aja hampir gak bisa dibiayai. Susu formula mahal banget. Gimana ini? Makanya, kamu harus berusaha keras biar bisa bertahan. Lulus masa percobaan. Ide bagus. Tingkatkan penjualan. Kamu pulang. bangun. Udah jam berapa? Baru pulang? Tidur lagi, tidur lagi. Tina. Aku kemarin dengar kamu lagi cari ide bagus. Buat ningkatin penjualan, aku udah bikin laporan kelayakan. Tolong dilihat ya. Coba jelasin idemu. Sebenarnya laporan yang aku buat ini, isinya kurang lebih seperti ini. Menurutku, kebanyakan supermarket di Cina, sistem membernya biasanya cuma dapat poin belanja, terus bisa ditukerin dengan voucher atau hadiah kecil yang sebenarnya nilainya gak tinggi. Daya tariknya buat pelanggan juga gak begitu besar. Tapi biasanya sambil ngasih poin, kita juga bisa catat apa yang mereka beli. Kenapa kita gak analisis data ini? Kemarin aku dengar ada pelanggan ngeluh. Katanya susu formula yang sering dia beli harganya turun. Tapi dia gak tahu. Kenapa? Soalnya informasi yang dikirim supermarket kita terlalu umum, tapi barang apa yang dimaksud gak pernah dijelasin dengan jelas. Jadi pas pelanggan lihat SMS kayak gini, langsung dihapus. Tapi kalau kita kirim sangat spesifik, susu formula yang sering Anda beli akan diskon sekian persen di waktu tertentu, silakan datang. Aku yakin pelanggan yang lihat SMS kayak gini gak bakal kelewat lagi, jadi asal kita lakukan analisis yang ilmiah dan tepat.
Aku yakin akan meningkatkan daya tarik pelanggan. Dan ini juga terlihat. Sehingga bisa meningkatkan omset kita secara signifikan. Oke, kita bisa coba. Semoga saranmu berhasil. Benarkah? Wah, itu bagus sekali. Aku ini orangnya hanya melihat saat ini. Kalau kamu punya kemampuan sebesar apa, posisimu akan setinggi itu. Kalau begitu terima kasih ya. Sepertinya susu formulamu ada jalannya. Ayah ibu, aku pulang. Wei Jing sudah pulang. Ibu mana? Tidak enak badan, makan malam saja tidak mau. Aku akan menghangatkan susu untuknya. Kebetulan aku beli ini. Baik. Lihatlah, siapa yang pulang ini. Ibu, aku pulang kerja. Membeli kue keju favoritmu. Saka. Ditambah dengan susu hangat. Jangan bikin aku tambah kesal ya. Aku hampir mati kesal, tidak perlu kue keju. Kalian keluar saja. Biarkan aku tenang. Anak ini juga niatnya baik. Jangan bicara seperti itu. Kalau begitu kamu juga keluar saja. Harga sedang kakao dan kesel. Pergi sana baik-baik. Bawa kue kejumu ini. Nanti minum susumu selagi hangat ya. Wei Cheng. Tidak apa-apa, kamu masuk kamar dulu, tidak apa-apa. Ayah, Bagus sekali. Pulangnya sangat tepat waktu. Ibumu malam ini tidak mau makan apapun. Susu yang kuhangatkan juga tidak diminum. Kamu coba. ada apa dengannya? Suruh dia makan sesuatu. Dia sedang tidak mood. Lihat siapa yang pulang, anakmu pulang. Kamu pulang. Ada apa? Ayah bilang kamu sedang tidak mood. Hanya sedikit berdebar-debar. Berdebar? Lihat aku belikan keju untukmu. Lihat betapa berbaktinya anak ini. Aku suka sekali ini. Bagus sekali, kenapa tidak pulang lebih awal? Kamu sudah makan? Sudah, Kerja sibuk tidak? tidak apa-apa tidak berat. Kesehatan nomor 1, tahu tidak? Kenapa tiba-tiba jantung berdebar? Gak apa-apa, baik. Kamu jaga diri aja. Dengar gak? Ngerti gak? Makan dong. Oke, kebetulan aku belum makan malam. Eo. Gak mau makan. Tapi kue ini ya udah deh. Mama suka banget makan ini. Kalau gitu kamu makan aja, aku pulang dulu. Pulang aja. Jangan sering-sering jantung berdebar. Gak apa-apa. Pulang aja, gak usah khawatir. Tidur lebih awal. Sudah pulang, sayang. Kamu juga beli kue? Maksudnya, aku juga beli kue? Kamu juga beli? Persis sama, Mama lagi makan. Terus kenapa dia nggak makan yang aku beli? Gak makan ya gak makan, kan lebih baik. Kita berdua yang makan. Kalau enggak, kita makan apa? Tapi akhir-akhir ini mama kamu kenapa sih? Moodnya naik turun. Fluktuasinya besar banget. Iya kan? Kenapa ya? Apa karena dia buru-buru pengen punya cucu? Kayaknya iya, dia pikir aku nggak bisa. Dia kayaknya emang selalu merasa kamu nggak bisa. Dia juga suruh aku kasih kamu obat. Apaan sih? Mama suruh kamu kasih aku obat? Ini juga bukan solusi yang bagus. Gimana kalau gini, kita berdua jujur aja ke Mama. Bilang aja kamu sudah hamil. Aku kan belum pasti, gimana kalau setelah tes darah ternyata nggak hamil? Bukannya malah bikin mereka kecewa? Kalau gitu, kita nggak usah bilang dia kalau kamu hamil. Bilang aja aku sudah sembuh, kasih tahu dia. Oke, personel Orlater juga harus kasih tahu mereka. Tapi menurutku ini juga harus lihat waktu dan tempat. Kamu nggak bisa langsung lari ke Mama dan bilang kamu sudah sembuh. Aneh kan? Aneh banget. Aku mikirnya gini, nunggu beberapa hari lagi sampai tes darah selesai. Setelah hasilnya pasti, kita kasih tahu mereka berdua. Dapat 2 kabar baik sekaligus, kejutan yang besar banget. Iya. Cepatlah, lihat ibu seperti ini,
Hatiku juga tidak enak. Bagaimana kalau setelah tes darah ternyata tidak hamil? Kalau tidak hamil, ya berusaha lagi. Kamu masih mau berusaha? Ayo, cepat ambil asuransi. Asuransi apa? Kamu bisa tidak? Cepat, kerja apa? Coba dulu. Aku sini. Ambil asuransi tidak mau dengar. Tidak mau. Cepat, cepat, apa sih? Ayo, coba, cepat, tidak bisa. Kamu terlalu berisik. Cepat, cepat, ayo mandi. Bukan mandi, coba dulu. Kamu mau apa? Ada apa? Kamu tidak enak badan? Tidur, aku pijat. Hatiku sangat sedih. Laumi. Katakan. Yang ini anak yang sangat malang. Ada apa? Wei Jing hanya bermain-main dengannya. Kamu bilang yang ini anak. Bodoh sekali, seperti anak 3 tahun. Dibohongi Wei Jing terus. Kamu bilang Wei Jing ini anak bagaimana sih? Orang tuanya, meski tidak berpendidikan, tapi orangnya jujur dan baik. Anak ini kok bisa? Kamu mau bilang apa? Kamu bicara lama, aku tidak mengerti sama sekali. Aku kasih tahu Wei Jing dia. Sekarang tidak bisa bilang. Ada apa? Tunggu, kebenaran akan segera terungkap. Nanti kamu akan tahu. Tapi aku khawatir. Miang kita ini anak yang polos dan ceria. Bagaimana nanti dia bisa menerimanya? Anak ini terlalu malang, cepat, hatiku sangat sedih. Kamu tolong ambilkan obat jantung, ya? Baik, aku cari. Nanti kamu cerita, aku bantu tanggung, baik? Sepertinya di ruang tamu, aku ambilkan. Kamu beli jam tangan baru? Atau hadiah karyawan? Aku dan teman lama Miang, Jiang Lin. Dia sebelumnya bukan dinas luar, sekarang baru pulang. Bilang mau kasih kita hadiah. Mari makan siang bersama. Baik, terima kasih. Katakan saja, ada apa kamu mencariku hari ini? Urusan kerja. Aku akan mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Tiba-tiba sekali. Sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama. Hanya saja, waktunya belum tepat. Aku berencana mendirikan perusahaan baru, memulai usaha sendiri. Pekerjaanmu sebelumnya cukup bagus. Bagaimanapun juga, kamu sudah memutuskan. Aku ucapkan selamat atas kesuksesanmu. Terima kasih. Wei Cheng, hari ini aku mengundangmu untuk bertanya secara resmi. Apakah kamu ingin bergabung dengan timku? Aku bisa melakukan apa? Aku ingin kamu menjadi. Sebenarnya aku membutuhkan asisten yang paling handal. Eksekutor terbaik. Menurutku kamu adalah orang yang paling cocok. Pertama, kita saling mengenal dan sangat akrab. Aku sepenuhnya percaya padamu. Dan aku tahu, kamu pasti akan 100% bertanggung jawab pada perusahaan. Ini yang paling kuhargai. Selain itu, aku melihat ada keteguhan dalam dirimu. Bahkan jika suatu hari perusahaanku menghadapi masalah besar, kamu bisa membantuku melewatinya. Menurutku, sebagai seseorang yang akan memulai perusahaan baru, bukankah sebaiknya mencari orang yang lebih berpengalaman? Benar. Berpengalaman ada kelebihannya. Tapi kamu harus percaya pada bosmu di masa depan. Pan dan Gangku. Dan aku, Wei Jing. Apa kamu khawatir tentang kehamilanmu? Perusahaan masih dalam tahap persiapan awal.
tidak akan terlalu sibuk atau melelahkan. Kamu punya cukup waktu untuk beristirahat dengan tenang. Jangan khawatir. Bagaimanapun, terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Begini, aku akan pulang dan mempertimbangkannya lagi. Dan aku juga ingin berdiskusi dengan Miang. Ya, berbicara baik-baik dengannya. Tentu aku sangat berharap kamu bisa bergabung dengan timku. Aku akan memikirkannya baik-baik. Kenapa kamu belum minum? Cepat minum, ayo, selagi hangat. Aku sudah mengunci target. Semakin mendekati kebenaran. Kebenaran apa? Ayo, Minum dulu ini ya. Ayo, Mama papa aku pulang. pulang. Sayang, aku pulang. Lagi sibuk urusan kasus ini? Sekarang gimana? Target sudah teridentifikasi. Semakin dekat dengan kebenaran. Xiao Kenanku hebat banget. Ini jam berapa? Kamu makan sama Jianglin tadi? Lama banget makannya. Aku kan sudah bilang, kamu sendiri yang gak mau ikut. Katanya sibuk kerja di rumah, sekarang cemburu lagi. Kok kamu gini sih? Aku kan sudah. Dalam kondisi begini masih cemburan. Kondisi begini ya kondisi begini gitu. Tapi namanya juga cemburu, wajar lah. Antara laki-laki dan laki-laki itu tahu gak sih? Pas musim hujan tiba, gak ada yang bisa didamaikan. Musim hujan kamu kok terlalu sering datangnya. Kalian ngobrol apa tadi? Jianglin bilang dia mau buka perusahaan baru. Bohong deh. Setiap hari kayak pangeran Arab aja sok-sokan. Dasar kamu suka kasih julukan orang. Sebentar Liu Chuanfeng, sebentar pangeran Arab. Gak mau ngomong sama kamu. Tetap aja cerita. Terus? Mau buka perusahaan gimana? Pasti dia mau minta aku bantu. Bilang dia ngagumi bakatku. Kamu mau pergi? Aku belum kepikiran. Jangan pergi. Kamu pikir aku gak tahu maksud dia apa? Manfaatin jabatan buat naruh kamu di sampingnya. Nanti cari kesempatan, nggak boleh. Ngegodain Jianglin itu seru banget. Bukan bohongan, beneran seru. Cuma bercanda, tadi cuma ngalihin. Kalau dia mau buka perusahaannya, urusan kamu terserah kamu. Sebenarnya jujur aja, aku rasa karakter Jianglin lumayan lah. Aku serius, karakternya memang lumayan. Asal nggak bikin kamu capek, terserah kamu. Aku dukung kamu. Aku nggak bakal tertipu. Aku serius loh. Kamu bolehin aku lagi ya? Nggak, ini beneran-beneran. Beneran. Pikir-pikir dulu, terserah kamu. Aku perlu mempertimbangkannya. Kerja di supermarket baru saja mulai. Aku juga tidak ingin menyerah begitu saja. bagaimana? Menurutku, sambil melakukan upgrade software, kita juga bisa upgrade hardware. Jadi kita bisa menata ulang barang-barang ini. Tentu saja info promo harus ditaruh di tempat yang paling mencolok. Dulu waktu aku di divisi pemasaran, setiap kirim email tentang produk baru, bisa nggak ya minta mereka cantumkan info supermarket kita? Ide bagus. Bikin laporan feasibilitas untukku, ya ICP. Nggak masalah. Kalau gitu taruh semua produk baru di rak ini. Cek dulu mana yang baru, mana yang model dasar wedging. Jianglin, kok kamu datang? Aku bawain ini buat kamu. Aku udah cek di internet katanya. Ibu hamil bagus banyak makan asam folat, ada juga sarang burung walet ini. Kamu perlu asupan energi sekarang. Aku belum pasti kondisi ini. Gak apa-apa. Katanya sih baik untuk ibu hamil maupun yang program, gak ada efek samping.
Oke deh, aku terima. Tapi jangan bilang-bilang soal ini ya. Apalagi ke teman kantor, aku belum mau mereka tahu. Takutnya kurang baik. Kapan kamu ke rumah sakit? Aku rasa kamu harus periksa. Biar lebih tenang kalau udah pasti. Nanti setelah sibuk ini aku pergi. Aku temanin kamu. Ngapain ditemenin? Nanti dilihat orang kan malu. Gak apa-apa, ini juga anakku. Oke, kalau butuh apa-apa aku kabari. Baik, aku tunggu teleponmu. Aku pergi dulu. Sayang, aku pulang. Sayang, mau makan malam apa? Aku lapar banget. Belum masak. Kamu mau makan apa? Aku masakin. Udah jam segini masih mikir makan. Sudah kubilang, cepat atau lambat akan ketahuan. Tunggu saja. Tunggu APA, kamu cuma nunggu dimasakin. Belum masak? Ayah ibu mau makan apa? Aku bantu menyiapkan. Gak usah Weijing. Kamu panggil orang tuamu ke sini. Aku ada hal penting untuk dibicarakan dengan mereka. Bicara setelah makan, ya? Di rumah ini, yang berkuasa itu aku atau kamu? Aku akan panggil mereka sekarang. Nanti jangan ikut campur saat aku bicara. Dengar saja, jangan banyak bicara. Ayah. Ibu. Siap makan belum? Iya, ayo. Tapi Miang bilang ibunya ada sesuatu. Mau bicara dengan semua orang, harus sekarang. Ada hal? Ya sudah, bawa makanan ini sekalian. Makan di sana bersama. Pa, baru matang. Ayo, hati-hati jangan kepanasan. Laumi, sudah datang. Hari-hari, panas. Katanya mau dipanggil saat masak. Daging panggang kastanya baru matang. Kita tambah air lagi ya? Jangan bicara makan dulu, ibu mau bicara sesuatu. Ada hal yang mau dibicarakan. Weijing, kamu juga duduk. Laukian, yang mau kubicarakan ini. Mungkin agak tidak enak didengar. Tapi aku harus mengatakannya. Karena aku takut. Kalau terus disembunyikan, nanti susah diatasi. Kalian lihat dulu ini, kenal tidak? Apa ini? Tidak tahu. Tidak tahu, belum pernah lihat. Tentu saja kamu tidak kenal. Kenapa panik? Aku menemukannya di kamar mandi yang dia pakai. Ini namanya tes kehamilan, bisa tahu sejak dini. Ini teknologi canggih sekarang. 2 garis artinya hamil. Lihatlah. Di mana Anda menemukannya? Weijing, kenapa menghindar? Kamu hamil, ya? Weijing hamil, kan? Astaga, hamil, sayang. Ayah, ibu, dengar dulu. Begini, pertama, aku baru tahu ini belum lama. Kedua, belum pasti, aku mau tunggu sampai pasti. Baru beritahu kabar baik ini. Anak ini benar-benar. Tentu dia tidak bisa bilang. Yang penting, masalah kedua yang mau kubicarakan. Weijing, aku tanya kamu soal anak ini. Kamu hamil dengan siapa? Anak siapa yang kamu kandung? Pasti bukan anak Miang yang kamu kandung. Ibu, bagaimana bisa bilang sembarangan seperti ini? Aku sembarangan? Kamu berani berbuat, takut aku bilang. Kamu jelaskan di depan orang tuamu. Apa yang kulakukan? Ini memang anak Miang. Miang bilang langsung padaku. Dia tidak hamil denganmu, tidak ada anak antara kalian. Apalagi kondisi kesehatan Miang.
Bagaimana mungkin dia bisa membuatmu hamil? Bagaimana dia bisa membuatmu hamil? Ibu, dengar, Miang sudah sembuh. Benar-benar juara bohong, berani ngomong sembarangan. Kamu bilang sembuh ya sembuh? Kami punya bukti dari rumah sakit. Dokter bilang langsung, dia tidak bisa. Dia benar-benar sudah sembuh. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini padamu? Kalau tidak, suruh Miang pulang, biar dia yang bilang langsung. Kamu tidak bisa menjelaskan. Miang pulang pun mungkin tidak bisa menjelaskan. Ada satu orang yang bisa menjelaskan, Jianglin. Kamu cari Jianglin untukku. Jianglin bisa menjelaskan padaku. Ini anak siapa sebenarnya? Apa hubungannya dengan Jianglin? Kamu berani bilang tidak ada hubungan? Siapa itu Jianglin? Jingjing, jujur sama ibu. Pernahkah kamu berbuat salah pada Miang? Tidak pernah. Baik, ibu percaya kamu. Pergi ke rumah kita, ambilkan obatku. Dan telepon Miang, suruh dia cepat pulang. Ibu, jangan marah, jangan dipikirkan. Percayalah, anakmu ini orang seperti apa. Pasti bukan anak Miang yang kamu kandung. Kamu jelaskan di depan orang tuamu. Ini anak siapa sebenarnya? Apa yang kulakukan? Ini memang anak Miang. Miang bilang langsung padaku. Dia tidak hamil denganmu, tidak ada anak antara kalian. Apalagi kondisi kesehatan Miang. Bagaimana mungkin dia bisa membuatmu hamil? Bagaimana dia bisa membuatmu hamil? Ada satu orang yang bisa menjelaskan, Jianglin. Kamu cari Jianglin untukku. Jianglin bisa menjelaskan. Ini anak siapa sebenarnya? Jujur sama ibu. Pernah nggak ngelakuin hal yang nggak bener ke Miang? Halo, kamu di mana? Cepetan naik. Maaf mertua. Sebenarnya hal ini, aku dari dulu nggak mau ngomong. Tapi aku nggak tahan lagi, nggak perlu nahan lagi. Udah sampai segini nih urusannya. Aku tadinya pikir mereka berdua. Setelah nikah bisa hidup tenang. Keluarga kita bisa rukun. Siapa sangka bisa terjadi hal kayak gini. Dia anakmu, aku juga punya anak. Kita sama-sama ibu. Aku ngerti banget perasaanmu yang sedih. Tapi aku juga sedih, maafkan aku. Mana bisa aku nyangka, Wei Jing yang aku lihat tumbuh besar. Sebenarnya aku anggap dia baik. Kok bisa ngelakuin hal kayak gini? Aku benar-benar minta maaf. Maaf harus kasih tahu kalian dengan cara begini. Udah, nggak usah ngomong. Tunggu Miang pulang.
Wei Jing. Ayah, Ibu. Itu. Ayah Ibu udah dateng. Ngobrolin apa nih? Kok suasana tegang banget? Duduk. Mi Yang. Kamu sama Wei Jing dari kecil udah temenan. Dari kecil udah akrab, saling kenal. Kamu juga selalu memanjakannya kayak mutiara. Dipegang takut rusak. Tapi justru Wei Jing kesayanganmu ini. Dia ngelakuin apa di belakang, dia bikin kamu jadi kura-kura ijo. Loh kok jadi kura-kura ijo? Bukannya lagi bahas soal hamil ya? Iya karena soal hamil, anak di perutnya siapa? Bukan penyamu kan? Bu, ini harus aku jelasin dari awal. Itu punyaku. Nggak usah sok jago. Bukan punyamu ya bukan. Ngomong-ngomong soal ini, aku nggak malu kalian berdua ngetawain. Miang waktu itu kecelakaan kerja. Sejak itu, dia udah nggak bisa fungsi itu. Jadi Miang mustahil. Bikin Wei Jing hamil. Sesimpel itu kan? Enggak, Bu. Aku harus bilang. Iya dulu aku kecelakaan kerja, jadi cedera. Tapi aku selalu bisa kok. Bu, aku selalu bisa. Siapa bilang kamu bisa? Dokter bilang kamu tidak bisa. Kenapa dokter bilang aku tidak bisa? Dokter bilang tidak. Waktu itu aku bilang tidak bisa karena kamu tidak setuju aku menikah dengan Wei Jing, kan? Lalu aku selalu bisa, tapi bilang tidak bisa. Agar masalah ini bisa lewat begitu saja. Ini namanya memanfaatkan situasi. Sebenarnya aku selalu bisa. Kamu yakin? Anak dalam kandungan Wei Jing itu anakmu? 100% anakku. Tidak mungkin. Baiklah, aku jujur saja. Sore ini, aku melihat Wei Jing di parkiran bawah tanah. Bergandengan dengan seorang pria, hubungan mereka tidak jelas. Pria itu adalah Jianglin. Dan Jianglin juga bilang langsung, kalau anak dalam kandungan itu adalah anaknya. Bu, ini salah paham. Dia dan Jianglin kerja di lantai yang berdekatan. Ketemu itu wajar, kan? Lagi pula kami bertiga sangat akrab. Wei Jing sudah bilang duluan padaku. Katanya Jianglin bilang, sangat menyukai anak ini dan kami sangat akrab. Mau mengangkat anak ini sebagai anak angkat. Aku tidak tahan dengan kebodohan anak kita ini. Sampai sekarang masih membela orang lain. Jianglin punya banyak teman sekelas. Banyak teman baik, banyak perempuan yang hamil. Kenapa tidak semuanya diangkat sebagai anak angkat? Kenapa harus anaknya Wei Jing? Kenapa harus anakmu yang diangkat sebagai anak angkat? Pasti ada sebabnya. Ini bisa bohong? Kalau tidak percaya. Setelah anak ini lahir, kita tes DNA saja. Baik, harus tes DNA, harus. Ini anakku. Lihat, yang bilang ini anaknya sendiri. Kalau ini hal baik, kenapa tidak berani mengaku? Kenapa menipu kami? Kenapa menyangkal? Wei Jing hamil? Waktu itu keadaannya seperti ini. Wei Jing baru dapat kerja itu. Masih masa percobaan, kan? Agar tidak dipecat. Dia mau tunggu kerjaannya stabil dulu, baru kasih tahu kalian. Ini kan hal yang menyenangkan? Ini anak kita sendiri. Aku juga sudah sembuh. Bagus, kan? Untuk alasan kecil yang tidak masuk akal ini, kamu berani berbohong besar seperti ini. Apa kamu masih menganggap kami berempat orang tua ini? Apakah kami masih orang tua kalian? Apa kalian tidak punya sedikit pun rasa hormat pada kami? Ini salah kami, tapi anak ini pasti anak kami. Ini hal baik, Bu. Ini semua maksudnya baik. Iya kan? Bersama-sama ibu, pakai naya wamo. Anak yang dikandungnya adalah anakmu. Aku bersumpah anak ini adalah anak keluarga kita. Sudah, enak keluarga kita. Baiklah. Salah paham.
Hamil 3 bulan tidak boleh bilang ya. Lihat, Ini, hal ini. Ayah ibu ini semua salah paham, sudah dijelaskan. Ini hal baik, semua senang, kamu lihat kita ini. Iya. Kamu lihat ini salah paham. Benarkan katamu. Semua salah Miang tidak bilang dari awal. Ini, tapi juga benar, kita ini namanya, hal buruk jadi hal baik. Lihat. Harusnya disebut 2 kegembiraan sekaligus kan? Pertama Weijing hamil. Kedua penyakit anakku sembuh, ini benar-benar berita gembira. Begini ya, aku yang traktir. Kita tidak usah makan di rumah. Kita pergi keluar, 2 keluarga merayakan bersama. Kita lupakan yang sudah-sudah, ya? kita pergi makan enak. Kalian jangan bicara traktiran dulu. Aku, Ibu. Ibu, tidak apa-apa. Ibu. Miyang Jangon Urasaku, Tidak APA. Perkataan ibu sudah selesai. Ayah. Aku mau bicara 2 patah kata. Anak dalam peruttan aku. Apakah anak Miang? Gone? Anakku, iya. Kalau begitu, anakku tidak memberi Miang tanduk hijau, kan? Tidak ada. Aku ada hal yang kurang mengerti. Enda, tahu anakmu terluka dan sakit. Tapi saat ini, menyuruh anakmu menikahi anakku. Artinya kau sudah memikirkannya matang-matang. Hanya ingin anakku menderita seumur hidup. Benar begitu? Anakmu adalah harta berharga, sedangkan anakku hanya seperti sampah. Dokter bilang ini hanya sementara, hanya sementara. Aku merasa hati orang ini bagaimana? Bisa begitu jahat. Masalah ini kita kesampingkan dulu, jangan dibahas. Mari kita bicarakan selama bertahun-tahun ini, kita bertetangga. Kau, sejak dulu tidak pernah menghargai kami. Tidak pernah memandang kami dengan hormat. Ya, kami memang jauh lebih rendah dari kalian. Kami tidak ada apa-apanya dibanding kalian, aku mengakuinya. Ini aku akui. Selain itu, saat keluarga kami mengalami banyak masalah, keluargamu sangat membantu kami. Terutama Miang. Bolak-balik, mengeluarkan uang dan meminta bantuan orang. Lalu menyewakan rumah untuk kami, dan lain-lain. Juga kakak Daven ini. Meminjamkan begitu banyak uang kepada kami, aku merasa kami. Kami tidak tahu bagaimana membalas budi baikmu. Sungguh, kau bisa mengambil nyawaku, aku rela. Ibu. Bagaimana ini? Ibu. Tapi hari ini, kalian menuduh anakku selingkuh. Menggunakan air kotor seperti ini. Mencoreng nama anakku, aku sama sekali tidak setuju. Aku tidak bisa menerima, aku tidak bisa mengakuinya.